Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita melihat alam semesta ini, ya, kita memandang keluar apa yang terlihat di sana. Pernahkah kita mencoba mencari tahu, kenapa sih di dunia ini ada berbagai macam musim? Kenapa tidak semuanya sama? Di daerah-daerah tropis ada 2 musim setidaknya, musim penghujan dan musim kemarau. Sedangkan di daerah-daerah subtropis seperti negara-negara di benua Eropa, di Amerika Utara, dan di Australia memiliki 4 musim. Kenapa tidak semuanya sama saja? Dan kalau kita melihat hewan-hewan serta tumbuh-tumbuhan yang ada, mungkin kita melihatnya langsung, mungkin kita baca dari buku dan mendengar dari televisi dan media massa lainnya. Kenapa tidak semua daerah hewannya sama, tumbuh-tumbuhannya sama? Bagaimana bisa hewan-hewan itu muncul di negara A dan tidak muncul di negara B? Dan kalau kita cermati saudara, ternyata hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan itu berada di daerah tertentu karena mereka memang cocok tinggal di daerah tersebut. Hewan-hewan yang bisanya tinggal di daerah yang bermusim dingin, yang mereka akan ada di daerah-daerah subtropis. Mereka tidak ada di negara-negara tropis di mana tidak ada salju, tidak ada musim yang terlalu dingin. Sebaliknya, tumbuh-tumbuhan yang membutuhkan sinar matahari yang banyak, mereka akan tumbuh di daerah-daerah tropis dan tidak ada di daerah subtropis. Saudara, siapa yang mengatur semuanya ini? Siapa yang tiba-tiba mengadakan hewan ini muncul di Indonesia, hewan itu muncul di Australia, tanaman ini hanya ada di Amerika Latin, tanaman ini hanya ada di Afrika, dan seterusnya. Saudara, siapa yang mengatur musim-musim ini untuk datang silih berganti? Dan kalau kita lihat, pergantian-pergantian musim itu justru untuk mempermudah dan mendatangkan kebaikan dalam hidup manusia. Coba bayangkan, kalau sepanjang tahun hanya ada musim dingin saja, tidak ada sinar matahari yang menghangatkan tubuh kita, maka niscaya tidak ada kehidupan, saudara. Tidak ada tanaman-tanaman yang akan tumbuh, tidak ada buah-buahan yang bisa kita nikmati. Sementara, jikalau hanya ada musim yang panas terus, musim yang kering terus, dan tidak ada hujan turun sama sekali, maka tidak ada kehidupan juga. Karena tidak akan ada tanaman-tanaman yang tumbuh dan tidak ada sumber air bagi hewan dan manusia. Nah, siapa yang mengatur semuanya itu sehingga berjalan dengan sangat baik dan itu mendatangkan kebaikan untuk kita? Kita lihat saudara, di dalam Yeremia pasal 14 ayat 22 firman Tuhan mengatakan demikian. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa-dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Hanya Tuhan Allah saja dan tidak ada yang lain. Allah kita yang telah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya ini tidak berhenti pada kisah penciptaan di Kejadian. Tetapi terus menerus sepanjang waktu, sepanjang masa Allah berkarya mendatangkan kebaikan. Allah mengatur sedemikian rupa segala unsur-unsur alam ini supaya tidak saling bertentangan, melainkan mendatangkan harmoni, dan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini bisa menikmati indahnya alam, kesejukan, kesegaran, mendapatkan manfaat, nikmat, dan berkat dari alam semesta ini. Semuanya yang mengerjakan adalah Allah sendiri. Kenapa? Karena Allah mengasihi seluruh ciptaannya. Bukan hanya umat manusia, tetapi hewan, tumbuhan, gunung, darat, laut, lembah, semuanya dikasih oleh Allah. Sehingga Allah tidak mau alam ini rusak, alam ini hancur, alam ini berantakan. Allah tetap berkarya di dalamnya. Oleh karena itu saudara, ketika beberapa hari ini kita mendengar berita dari KTT yang membicarakan tentang iklim di Glasgow, dan ada begitu banyak berita yang meresahkan bahwa bumi ini sudah sangat rusak, bumi ini sedang menuju pada kehancuran. Saudara, tentu kita diundang untuk terlibat, berkarya di dalamnya, melakukan perubahan-perubahan supaya kerusakan itu tidak bertambah hebat, dan syukur-syukur kita bisa memperbaikinya. Namun jangan lupa untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dalam doa-doa kita bukan hanya berdoa untuk kesejahteraan kita pribadi, tetapi berdoalah juga untuk kesejahteraan alam semesta ini. Karena hanya Allah yang sanggup untuk mendatangkan kebaikan bagi alam semesta ini. Seberapa keras pun kita berupaya untuk memperbaiki alam, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa berkat dari Tuhan, Sang Pencipta, mustahil usaha itu akan berhasil.
pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Maka doakanlah alam semesta ini. Teruslah menaikkan pengharapan atas alam ini hanya kepada Tuhan Allah saja. Dan kita tidak perlu hidup dalam ketakutan, membayangkan bagaimana kalau bumi ini hancur dan rusak dan seterusnya. Percayalah, Tuhan mengasihi alam semesta ini, Tuhan mengasihi seluruh ciptaannya. Ia tidak mungkin membiarkan kita hidup dalam keburukan. Mari kita diundang untuk melakukan perbaikan-perbaikan, tapi kita juga diundang untuk terus menaruh harap kita hanya kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.